Shalom guys, Selamat datang di channel Auto Kristen. Auto Kristen. Auto Kristen. Auto Kristen, Gak boleh toxic ya. bro. No toxic. Tetap. Asik. Tetap asik. Oke. Channel apa di episode kali ini kita agak spesial ya? Iya, agak Karena kita spesial. nggak cuma berdua. Benar. Oke, siap. Kita mau bahas yang dimana orang tuh kadang-kadang suka latah gitu. Latah. Wah, masa gereja minta duit? Wah, gitu. Tema hari ini adalah gereja minta Minta duit. No cuan, no No money. no life ya. Oke, kita kenalin dulu dong nih bintang tamu kita hari ini ya. Narasumber kita Narasumber kita. yang terpercaya ya. Ya, Terpercaya. Ya, terpercaya. Dia juga pendeta ya. Asik. Pendeta. Pendeta, ini Pendeta muda ya. Pendeta muda nih. Iya, karena nggak pernah tua-tua. Oke, masih sama gua Dion Christopher Dan gua Richie Munro Syahaan bersama evangelis pendeta ya. evangelis, pendeta, orang tua, bapak. Robi Tarigan. Tarigan. Kenalkan, nama saya Robi Tarigan. Wah. Iya, ntar kita tentuin Instagramnya ntar di follow ya teman-teman ya. Iya Lupa dong. di-follow. Pansos dong. Follow Instagramnya, Iya, Facebooknya. Iya. Tapi kira-kira kalau masuk sini naik nggak sih itunya? Insya Allah. Pansos gue. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Kalau penontonnya bertambah ya. Iya, kalau- Yang nonton mah ada aja. Iya, Nanti iya. bisa diatur semua itu. Atau jangan-jangan akun ini yang pansos ke gue nih. Oh enggak ya, enggak. Sekalian. Sekalian ya. Oke, kita panggilnya Bang Robi ya, teman-teman. Iya. Iyalah bang aja. Dia nggak mau dipanggil Om dia. Iya, nggak boleh. Dia tersinggung deh. Tersungging. Soalnya pernah ada anak SMP manggil dia Om, langsung jangan manggil Om. Iya, saya traktir gratis makanan supaya dia panggil saya bang. Jadi Bang Robi ini adalah seorang full timer di salah satu gereja ya. Iya. Gembala juga, penatua juga. Gembala dan Ya. penatua seperti itu. Gembala penatua di daerah Jakarta Utara, Oke. sebuah gereja. Gereja Saya- anak muda ya. Oh boleh sebut gereja? Boleh. Ya? Boleh ya. Auto Iya. Kristen nih. Siap, mantap. Gereja Kristen Kemah Daud, Jakarta Utara. Pasti kenal kan? Kenal dong. Harus lah. Saya sudah berkeluarga semenjak saya dilahirkan, sudah ada bapak ibu saya. Oh Iya iya. benar. Tapi menikah, sudah menikah sekitar Puji Tuhan. kurang dari 9 tahun lalu. Oke, jadi Bang Robi ini adalah gembala youth. Jadi mengurusi jemaat youth dan jemaat Di dewasa muda ya, yang adult, Karyawan. dan mahasiswa di Gereja Kristen Kemah Daud, Iya. Gereja Kristen Kemah Daud Jemaat Jakarta Utara. Yoi. Ya. Oke, kita langsung aja nih. Kita mau ngebahas gereja minta duit. Gereja minta tanda duit. tanya ya. Iya, Jadi tanda tanya. apakah gereja minta duit? Iya. Nah, kita mau bahas apakah itu benar atau tidak, Iya. atau cuman latahnya netizen. Tapi kalau dibilang gereja adalah rumah Tuhan, masa Tuhan minta duit? Iya. Aduh. Kayaknya nggak make sense ya. Iya. Nggak logika Harusnya kayaknya. rumah Tuhan yang dimintain duit ya. Ya, iya. Rumah Tuhan adalah sumber berkat yang menyalurkan berkat buat jemaat-jemaat. Benar. Bukan gerejanya yang minta Duh. duit ke jemaat. Oh my God. Teman-teman, ada 3 pembahasan yang biasanya sering diobrolin lah di Menjadi pertanyaan ya. iya Menjadi buah bibir. di medsos, di tongkrongan, Bahkan di jemaat itu sendiri. jemaat, iya, di kalangan Iya. jemaat, Iya. bahkan di rumah mungkin ya, berdebat dengan nyokap bokap, berdebat dengan abang dan kakak gitu ya, Mungkin. gara-gara hal ini aja. Malas gua persembahan gereja masa minta duit ya kan. Nah, iya. Nah, langsung aja pembahasannya. Oke. Yang pertama, Yang pertama adalah perpuluhan. Perpuluhan. Jadi menurut Dion gimana, perpuluhan harus diapain nih? perpuluhan adalah jadi kalau gue gajian, gue potong 10%, gue kasih ke gereja. Udah gitu, simple. Iya benar. Kalau gue ya. Iya. Kalau gue. Gue juga pernah tuh perpuluhan apa? Minggu Apa? ini 200. Ah. Ntar minggu akhir bulan 200. Jadi gue cicir perpuluhannya gitu. Oh gitu. Yang penting jumlahnya 10%. Iya, 10%. Oke. Jadi kita mau tanya ke
narasumber Narasumber kita kita. yang terpercaya nih. Jadi gimana nih Bang tanggapannya tentang perpuluhan? Iya, Bisa ya. dijelaskan dulu perpuluhan itu apa dan seterusnya. Wajib Oke, gak sih oke, perpuluhan oke. gitu ya? Iya, Wajib. iya, iya, iya. Gitu. Terus Apa tuh? firmannya apa gitu yang Iya, ya. menguatkan gitu untuk Ya kita firmannya berperpuluhan. lisan-lisan aja lah ya. Oh, oke. Nanti kalau kita buka Alkitab jadi pendalaman Iya. Alkitab nih. Nanti kita tulis lah, tampilin. Ya, kita tampilin tampilin ya. Gimana bang? Kebenaran tentang perpuluhan tuh sebenarnya apa sih kebenarannya gitu? Iya, Seperti iya, apa? iya. Nah, ini step by step aja dulu, ya nggak? Step by step gitu Nah, kan, gitu. kayak lagu aja. Jadi step by step, kalau yang up to date sekarang nih ya, yang up to date sekarang, perpuluhan tuh kalau jadi pertanyaan, masih update nggak sih di perjanjian baru? Masih ada nggak sih pada saat setelah kematian Kristus tuh perpuluhan masih berlaku atau enggak? Jadi pertanyaannya, perpuluhan di perjanjian lama tuh ada gitu ya. Kalau Emang kita asalnya dari perjanjian lama gitu bang? Iya. Asalnya. Bahkan sebelum ada Taurat udah ada perpuluhan. Oke. Oh iya benar. Sebelum ada hukum Taurat tuh udah ada perpuluhan. Itu Zamannya zamannya Abraham. Abraham, ya, oke. Kan hukum Taurat turun waktu zamannya Musa, benar. Jadi perpuluhan tuh di perjanjian lama ada, berarti ada ya. Kita paling heboh tuh, paling tenar tuh ayat firman Tuhannya kan di Malikat 3 ya. Betul. Bawalah gitu ya. Ya, Malikat 3 ayat 8 sampai 10 tuh ya. Nah, tapi di perjanjian baru ada nggak? Ada. Tuhan Yesus pernah bahas perpuluhan, Paulus juga pernah bahas perpuluhan walaupun itu menyangkut pembahasan Imam Melkisedek dengan Abraham, tapi dia bahas tentang perpuluhan juga sedikit gitu. Jadi perpuluhan itu sampai hari ini juga masih up to date. Wajib nggak? Nah, wajib atau enggaknya itu perlu pembahasan lebih dalam lagi nih nanti nih. Ya, jadi perpuluhan tuh ada di perjanjian lama, di perjanjian baru juga ada. Jadi masih tetap berlaku nggak? Masih. Ya, cuman nanti Kenapa? praktisnya atau pemahamannya di perjanjian baru lebih dalam lagi. Nah, kita buka deh Matius 23 ya. Matius 23 Tuhan Yesus tuh pernah bahas Matius 23. perpuluhan. Betul, Matius 3. 23. Jadi Matius 23 itu 23. Tuhan Yesus bilang, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Jadi perpuluhan itu harus dilakukan, kata Tuhan Yesus. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Berarti belas kasihan yang diabaikan, tapi perpuluhan juga harus dilakukan. Perpuluhan masih penting. Tuhan Yesus juga yang suruh. Jadi gini, kalau Paulus bilang perpuluhan tuh ada dibahas, bahkan perpuluhan itu juga kepada anak cucu kita nanti berkatnya katanya. Ya, itu bicara tentang Abraham memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Yang akhirnya Abraham diberkati sampai anak cucunya. Jadi ketika kita memberi perpuluhan anak cucu kita juga, ya artinya keturunan Abraham pun akan diberkati gitu. Jadi kayak ada keterikatan berkat. Ya, Turun-temurun berkat itu turun-temurun. Oh, Kutuk iya. itu kan cuma 3-4 keturunan. Ada orang dulu suka heboh-hebohin tuh. Kutuk lebih berkuasa, lebih hebat ininya. 3-4 keturunan. Padahal berkat itu sampai ribuan keturunan kan. Nah, cuman memang perpuluhan itu Paulus bahas gini, bahwa perjanjian lama atau Taurat itu sudah usang katanya, sudah tua lah. Udah enggak. Paulus Sudah enggak berlaku lagi. Ya, jadi Paulus itu katakan bahwa perpuluhan itu sebenarnya perjanjian lama tuh atau hukum Taurat sudah usang, sudah tua gitu ya. Dan semua yang tua itu usang. Tapi usang itu bukan berarti nggak bisa dipakai, karena karena Tuhan Yesus juga berkata bahwa satu pun perkataan di hukum Taurat tidak ada yang bisa membatalkannya gitu ya. Hukum Taurat itu nggak ada yang bisa batalkan. Jadi hukum Taurat bisa dipakai ya, bisa. Cuman udah usang aja ya, mungkin sama kayak muka-muka kita ini usang ya. Enggak ya. Udah berumur enggak ya. Masih anak muda kita ya. Gen Z nih, Gen Z ya. Contohnya motor RX King ya. Sekarang malah 20 jutaan. Bener. Ya kan? Padahal udah tua ya. Udah tua. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai. Iya, betul. Bisa, cuman usang. Nah, kita harus pakai barang yang update dong gitu. Oh iya benar. Ya kalau zaman dulu tahun 99 pakai RX King pacaran, oke lah ya. Keren ya.
Zaman sekarang lagi pacaran. Dilempar balok kan. Kalau masuk gangan. Ketemu calon mertua. Waduh, nggak ada masa depan nih orang katanya gitu ya. Iya, tapi bahaya sih itu. Iya. Udahlah, jangan bahas karek. Oke. Jadi Nah, tunggu nih, Bang Robi jelasin dikit lagi ya. Oke. Nah, jadi Perjanjian Lama bicara tentang perpuluhan itu berlaku. Di Perjanjian Baru ini berlaku nggak? Berlaku. Cuman memang kalau bicara tentang perpuluhan itu sendiri, bicara tentang hukumannya, bicara tentang punishment-nya itu sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau lu nggak memberi perpuluhan, itu menurut tafsiran tidak berlaku lagi hukuman itu buat lu, karena lu udah ditebus dengan darah Yesus. Jadi kalau lu nggak perpuluhan, ya lu tetap dikasih Tuhan, cuman lu jadi orang yang tidak melakukan firman Tuhan aja. Nah, Iya, lu tidak menggenapi firman Tuhan, gitu. Seolah-olah gue nggak bersyukur. Iya, nah bahkan sebenarnya perpuluhan di dalam Perjanjian Baru itu diterapkan oleh Paulus dan Tuhan Yesus dengan artinya dengan definisi ya, dengan definisi atau kalimat-kalimat yang lebih tepatnya adalah memberikan yang terbaik gitu, memberikan yang terbaik. Jadi perpuluhan tuh ya tetap gitu ada di Perjanjian Baru, cuman lebih dalam lagi definisinya adalah memberikan yang terbaik, nggak cuma sekedar 10% bahkan. Kalau ada yang mau memberi lebih juga ya ada masalah. tanya dari firman Tuhan ya. Iya. Jadi ada bilang kan yang di Melek itu, yang di Meleaki, apakah aku akan buka tiap langit dan menghalau belang pelahap. Jadi banyak orang berpikir bahwa, bahkan dulu gue sempat berpikir begini, gue sempat berpikir bahwa kalau gue nggak berpuluhan akan ada belalang pelahap dikutuk, menggerogoti berkat-berkat gue dong. Jadi gue jadi pemahaman gue waktu itu adalah kalau nggak berpuluhan gue nggak akan diberkati. Nah itu gimana tuh bang? Iya. Jadi berkat kita di Perjanjian Baru itu tergantung kepada Kristus dan kebaikannya. Jadi berkat kita itu hanya oleh karena penebusan darah Kristus. Jadi jadi bicara kita perpuluhan nggak perpuluhan itu tidak mempengaruhi berkat Tuhan kepada kita. Tapi berkat itu kan nggak selalu materi kan. Ya berkat itu artinya adalah berkat keselamatan, itu yang paling mutlak. Gitu. Cuman kan di Alkitab ada namanya hukum tabur tuai. Betul. Iya, kalau lu menabur kata-kata yang baik ya lu juga kan menerima menuai kata-kata yang baik pujian dari orang lain gitu. Kalau lu menaburnya olahraga, maka tubuh lu akan sehat gitu. Kalau lu menaburnya belajar, maka lu jadi pinter. Nah, kalau seringkali lu menabur dalam hal keuangan, lu juga akan menuai dalam hal keuangan. Jadi bicara perpuluhan tuh bicara menabur dalam hal keuangan. Makanya begitu kita memberi perpuluhan, ya ada juga berkat keuangan yang Tuhan berikan. Tapi kalau nggak memberi perpuluhan, apakah nggak diberkati secara keuangan? Ya diberkati juga sih. Tapi biasanya ketika kita memberi perpuluhan, ya akan lebih luar biasa lagi berkatnya secara keuangan gitu. Iya. Gitu Ci. Iya, gitu ya. Jadi ayo guys, perpuluhan jangan ragu-ragu ya. Jadi sebenarnya ini bang, kalau ini kan Bang Robi kan staff di gereja ya. Nah pertanyaan adalah kalau kita memberi perpuluhan tuh uang kita kemana sih bang? Apakah untuk foya-foya pendeta? Iya sih. Sekarang lagi itu ya, lagi. Nah ini yang lagi heboh nih ya. Gereja minta uang nih. Akhirnya arahnya ke sana ya. Akhirnya kita lihat ada pendeta-pendeta pakai mobil, rumah, lifestyle-nya mewah, ini segala macam. Hypebeast, sepatunya, jaketnya. Nah, gimana tuh bang? Tuh kemana sih bang uang itu bang? Uang itu tuh gue juga nggak tahu ya. Jadi urusan itu memang urusan dia dengan Tuhan, hamba Tuhan dengan Tuhan. Bagian kita kan memberi. Tapi hari-hari ini banyak sekali nih ya netizen satir ya. Ada juga akun-akun satir ya. Ya akhirnya gereja palsu. Gereja palsu. Itu gimana gereja palsu? Gimana gerejanya? Ada itu akun gereja palsu. Ya, jadi mereka sentimen nih sama perpuluhan, memberi ke gereja. Sampai ada bikin kelompok-kelompok di netizennya itu jadi anti
perpuluhan. Itu kan membuat orang Kristen akhirnya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan kan. Jadi batas sandungan iya, gitu. benar. Akhirnya mereka tidak melakukan firman Tuhan padahal perpuluhan itu benar. Ya, urusan dia memberi nanti hamba uangnya dipakai sama hamba Tuhan seperti apa terserah hamba Tuhannya dengan Tuhan sih. Ya, walaupun nanti baru dikasih masukan. Cuman memang ada ayat di firman Tuhan bahwa orang yang penghidupannya di mesbah itu akan harus mendapat makanan dari mesbah juga gitu. Iya. Ada tuh ayatnya. Ada itu Paulus yang bilang. Jadi ya kalau ada orang hidupnya dari Injil, maka dia harus mendapat penghidupannya juga dari Injil gitu. Jadi memang perpuluhan itu dikasih ke rumah Tuhan untuk membiayai rumah Tuhan operasionalnya dan umat Tuhan. Cuman memang terakhir ada banyak sih mungkin ya karena hamba-hamba Tuhan yang lifestyle-nya high class atau apa. Ya pada dasarnya gini. Iya. Apa perlu disebutkan? Oh ya. Aduh. Iya. Ya kita kan nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu ya. Itu uang dari mana tuh? Ada yang punya Mercy, ada yang punya jam tangannya harga 3 miliar gitu. Banyak sih pendeta yang usahanya berkembang. Nah itu kita nggak tahu, siapa tahu jemaatnya ada yang ngasih. Benar. Keliling Eropa. Iya, keliling Eropa. Lah kita keliling Marunda ya. Tapi pada dasarnya itu uang kemana sih biasanya, Bang? Ya ke rumah Tuhan, makanya gini. Kayak pembangunan. Iya. Oh pokoknya gini. repair. Oh mungkin yang gue tangkap dari penjelasan Bang Ruben tadi adalah kita tidak usah mempertanyakan firman Tuhan. Maksudnya kita tidak usah mempertanyakan kebenaran. Kan itu udah di kan perpuluhan adalah kebenaran. Nah kita kalau kita bertanya-tanya, ini jangan-jangan ini, nah itu kita jadi mempertanyakan kebenaran itu sendiri kan. Nah. Jangan jadi antipati. Kalau nanti akhirnya hamba Tuhannya memang rumahnya tambah besar, mobilnya tambah bagus, ya memang itu urusan dia dengan Tuhan. Karena memang dia dapat penghidupan dari situ juga. Tapi memang hamba Tuhan itu perlu mengevaluasi juga sih, perlu berkaca juga hari-hari ini. Kalau memang dapat uangnya dari jemaat, maksudnya dikasih lah gitu ya, ada jemaat yang merasa diberkati dikasih mobil Pak, ya itu sebenarnya urusan nggak ada masalah lah itulah dengan uang gereja kan. Benar. Tapi kalau misalnya dia pakai perpuluhan uang gereja yang dioperasional dikelola sendiri, dibeli buat kebutuhan pribadi, ya itu sebenarnya hamba Tuhannya perlu bertobat. Iya, perlu bertobat. Nah, makanya Bang Ruby sedikit nih ya, gereja tuh perlu bertransformasi juga hari-hari ini. Di akun kalian ini luar biasa ya. Gue bisa nyampein begini nih ya. Auto Kristen ya. Hanya di sini. Tapi kalau untuk yang Nah, ini belum selesai nih. Sabar. Jadi gereja tuh perlu transformasi. Baiknya hamba-hamba Tuhan tuh tidak mengelola keuangannya sendiri. Hamba Tuhan tuh harus punya staf, bendahara, keuangan, dan keuangan tuh dikelola oleh tim pemimpin gereja secara bersama, transparan, dan juga hamba Tuhan itu baiknya menerima gaji, bukan mengelola keuangan keseluruhan. Mau gajinya 200 juta ya terserah, yang penting itu gaji. Jadi kelihatan lebih normal. Jadi yang satir-satir nggak usah nyinyir gitu. Kalau 200 juta udah semua orang jadi pendeta. Ada juga yang bilang begitu loh. Kalau lo mau kaya udah lo jadi pendeta aja gitu. Kalau pendeta banyak yang kaya-kaya jadi pendeta itu cuma 10 orang. Yang 200.000 orang dulu ngerintis jadi pendeta, ngerintis sekarang miskin. Kan tergantung gerejanya. Benar. Anda itu benar. Jadi nggak boleh menghakimi. Yang kita lihat kan yang kaya-kaya sekarang. Gue punya teman sampai sekarang ada 5-4 orang ngerintis gereja sampai sekarang masih miskin juga. Bukan miskin sih ya, masih susah. Masih susah juga. Secara finansial belum terlalu gimana-gimana. Iya, guys, teman-teman. Saya kalau ngelihat teman-teman saya tuh, aduh sedih sekali, udah punya anak, punya istri, kemana-mana naik motor, anaknya udah gede, gimana mau dibonceng 3, bonceng 4, nggak punya mobil, sama Tuhan. Tapi ada yang berhasil lah ya, nggak usah saya sebut lah ya, nggak usah sebut inisialnya aja, JPCC gitu kan, itu berhasil ya puji Tuhan. Tapi kan banyak ratusan orang lain pendeta yang nggak seperti itu. Nah gitu, berarti janganlah mempertanyakan kemana uang itu akan Tapi kan Yon kalau dibilang yang gak ada masalah juga sebenarnya kalau ditanya kan. Yang gak ada masalah. Terkadang mereka tuh baru puas kalau tahu netizen biasa gini, contoh gini. Duitnya kemana kan tetep kan kadang ngotot kan. Karena gak dapat jawaban kan. Ada betul. Juga netizen gitu kan. Nah, gue sih ada jawaban juga ya. Apa tuh? Gue punya anak PA, anak murid ya, bukan PA. Anak ini
anak bimbingan baru rohani. meninggal. Bimbingan rohani, oke. Baru meninggal. Anak rohani, ya. Anak rohani. Gua lihat gereja banyak mengeluarkan duit buat dia. Contohnya ambulan, terus Rumah sakit. peti, rumah sakit, Obat. Sebelumnya obat. iya kan? Obat. Dan kalau mau bikin ibadah penghiburan, gereja keluar duit gitu. Oke. Konsumsi? Nah, duit jadi tunggu dulu, iya, konsumsi. Jadi teman-teman nih, perpuluhan ini rata-rata nih penggunanya ke sini. Kalau bikin acara Natal, termasuk gaji hamba Tuhan ya. Iya. Jadi ke situ, udah ke situ, nggak, jangan berpikir tuh ke yang lain-lain lah tuh. Menurut gua ya, karena kalau kita berpikir ke diskotik, wah ngaco banget ya. Terus buat Tapi ada nggak? koyak-koyak. Ada sih, tau gua. Nggak ada yang kita tahu ya. Nggak ada yang kita tahu. Kita nggak punya bukti untuk itu kan. Iya benar. Tapi kan faktanya yang gua tahu, yang gua alami di gereja itu duit itu datangnya dari gereja bukan pribadi. Oke. Gitu. Itu teman-teman kalau barangkali ya belum puas nih gitu. Kadang-kadang begitu kan. Iya. Ya ke situ lah arahnya. Tapi mungkin ada aja gereja yang transparan ya. Tapi Iya. transparannya nggak sampai ke jemaat sih. Iya. Transparannya sampai ke bentuk penerimaan penerimaan mungkin gitu ya. Oke. Pemakaian, pengeluaran itu kan hal sensitif ya. Masa gaji gembalanya dikasih tahu umum iya, mungkin enggak. Iya. Tapi ke beberapa leadersnya mungkin ya Mungkin nggak apa-apa. ke tim kepemimpinan ya. Iya. Ke para gembala gitu. Sehingga pemimpin-pemimpin lain mengkonfirmasi ke jemaat gereja ini transparan di antara pemimpin keuangannya. Iya. Iya. Jadi Gimana? jangan khawatir. Udah puas belum jawabannya? Nah, terakhir nih, bukan terakhir, kesannya udah mau tutup ya. Nih baru kasih tahu nih ya. Jadi perpuluhan di Perjanjian Baru itu gimana? Jadi gini, Paulus dan Tuhan Yesus banyak mengekspresikan nih tulisan-tulisannya. Kalau Tuhan Yesus dalam khotbah-khotbahnya, dalam cerita-cerita pengalamannya, bicara tentang memberi. Jadi Paulus tuh berkata kan kalau di Roma 12 tuh ayat 2 persembahan yang hidup kan. Iya betul. Jadi memberikan hidup kita, tubuh kita. Ya. Lalu Paulus juga di 1 Korintus 9 kalau nggak salah itu berkata tentang barang siapa yang menabur banyak ia akan menerima banyak, Iya, menuai betul, banyak. betul, Terus betul. kalau ada yang memberi, baiklah yang memberi dengan sukacita gitu. Jadi Iya. memberi yang terbaik gitu loh, memberi yang terbaik. Nah, Tuhan Yesus juga pernah bilang di satu pengalamannya, siapa yang paling memberi banyak nih antara orang kaya atau janda miskin ini gitu kan. Tapi memberi yang terbanyak itu adalah si janda miskin. Padahal cuma 2 peser. Iya, karena Saya lupa tuh ada currency-nya tuh, ada mata uangnya 2 peser itu murah sekali. Sedikit sekali. Lebih Bahkan dikit dari goceng nggak? iya, Buset. itu 1 pesernya kalau bisa dihitung cuma 1.000 sekian ya. Oh gitu. Kalau nggak salah bahkan hampir 2.000 gitu. Jadi kurang dari goceng itu. Tapi kata Tuhan Yesus, janda miskin itu yang memberi paling banyak tuh. Wow. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang gini, nah memberi itu ukurannya bukan berapa banyak, Oke. tetapi seberapa besar kita mau berkorban. Oke. Jadi persepuluhan itu di Perjanjian Baru lebih dari sekedar 10% sebenarnya kalau kita mau teliti. Dia adalah bagaimana setiap bulan kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Iya. Gitu. Bahkan kita memberi hidup kita sepenuhnya gitu. Jadi kalau bicara tentang persepuluhan di Perjanjian Baru itu sih sebenarnya. Iya. Tapi ya minimal kita bisa memberi 10% lah gitu. Iya. Wajib nggak? Bukan satu kewajiban. Kalau kita udah cinta sama Tuhan mah Iya. memberi itu jadi gaya hidup ya kan? Nah, iya betul. Sama seperti Yakub ya teman-teman di kitab Kejadian Perjanjian Lama, gua baca ayatnya biar kita masuk ke pembahasan kedua. Supaya jangan lama-lama. Kejadian 28 ayat 22 28 itu 2. 21 juga deh, 21 boleh. 22. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang Engkau Tuhan ya berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Oke. Jadi teman-teman, persepuluhan bukan berarti menyulitkan kamu gitu. Tapi 1/10 itu tanda bahwa itu bukan bagian kita, tapi itu bagian Tuhan. Ya, jadi jangan berpikir bahwa gereja tuh minta-minta uang gitu. Oke. Bukan itu kebenaran. Iya. Kebenarannya adalah gereja itu hanya membagikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kenapa perpuluhan itu di Perjanjian Baru kesannya wajib? Kayaknya
Tuhan tuh strict dengan perpuluhan. Sampai kalau orang nggak memberi perpuluhan kayak berkat di stop gitu. Karena itu menyangkut keadaan istilahnya keadaan kondisi masyarakat gitu, kondisi suku-suku Israel yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Gitu. Itu bicara tentang kehidupan orang Lewi gitu. Jadi semua suku suku Israel harus bertanggung jawab kepada penghidupan orang Lewi. Sehingga orang Lewi itu bisa fokus hanya ngurusin rumah Tuhan. Jadi perpuluhan itu diwajibkan sama Tuhan kesannya di Perjanjian Lama karena Tuhan merasa harus bertanggung jawab kepada orang-orang Lewi. Kalau orang Lewinya nanti pada mati semua keok, nggak ada yang ngurusin rumah Tuhan, bagaimana orang-orang Israel bisa menyembah Tuhan di Bait Allah gitu. Benar. Itu sih sebenarnya. Tapi kan di Perjanjian Baru udah nggak ada lagi kan, kita kan udah nggak ngomongin suku Lewi. Lu suka apa? Yehuda gitu ya, suku apa? Suku Batak. Suku Batak ya. Kalau bukan suku cadang. Iya. Oke. Oh, terus itu kita bahas juga di tema lain ya. Bahas suku Lewi ya yang mereka dikhususkan hidup tidak dari berdagang, tidak dari beternak, tidak dari bercocok tanam, tapi hanya dari pemberian dari suku-suku yang lain gitu ya. Dalam bentuk persembahan, perpuluhan, hasil bumi. Jadi perpuluhan tuh kesannya adalah seperti tanggung jawab suku-suku lain untuk menghidupi suku Lewi. Oke. Iya. Oke, teman-teman. Itu perpuluhan. Semoga Anda puas. Kalau misalnya kurang puas, tulis di kolom komentar. Tulis kolom, jangan ragu-ragu, tulis. Jangan ragu. Subscribe juga, ya. Jadi istilahnya kalau terlambat perpuluhan, suku Lewinya demo. Oh, iya. Gaji kami belum turun. Mana nih? Enggak ya, ini diedit. Ntar berjilid-jilid lagi dia. Oke, teman-teman. Lanjut lanjut. Kita akan bahas pembahasan yang kedua. Gereja minta duit. Yang lima. Gereja minta duit untuk pembangunan gereja. Untuk pembangunan gereja. Minta. Gitu ya. Ini kayak. Tapi syukurnya orang Kristen mah nggak pernah ya. Iya, syukurnya dia. Tidak mau membahas yang itu saya. Dia benar-benar hal-hal yang internal gitu. Jangan dibahas yang itu. Bahaya. Poin kedua adalah gereja minta duit untuk pembangunan rumah Tuhan. Yang notabene-nya adalah gedung. Gitu Bang ya. Gedung. Iya. Gitu. Sedangkan gereja bukanlah gedung, ya bukan juga menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah jemaat. Orangnya iya. Kamu gereja Tuhan. Gue baru tahu lagu itu ya. Nggak tahu tuh. Jadi gimana menurut Bang Robi tentang gereja minta pembangunan gedung gereja? Yang adalah sebuah itu seperti momok ya di gereja sendiri karena kadang jadi alasan orang itu. Oh, gereja minta duit padahal tiap minggunya dapat persembahan, dapat perpuluhan dan lain-lain. Ya, makanya kita bilang kan gedung gereja, kita nggak pernah bilang itu gereja kan, kita nggak bilang itu gereja, itu gedung gereja. Jadi bangunan gedung. Iya, gedung gereja. Ya kalau jemaatnya 20.000, masa gedung gerejanya buat 1.000? 20 kali ibadah dong seminggu. Iya juga. Sedangkan jamnya 24 jam kan? Logik guys. Logik. Tapi itu selaras gak sih dengan firman Tuhan gitu? Gereja besar itu memang nggak bisa dijustifikasi. Sebenarnya menurut saya sih sah-sah aja menurut gua ya. Menurut gua sih sah-sah aja mau bangun gereja, tapi tergantung dengan kebutuhan kembali gereja tersebut. Ada yang memang pengen gede-gedein doang, pengen kelihatan mewah, sebenarnya memang nggak terlalu berguna sih. Tapi kalau mau dilakukan itu kan antara dia dengan jemaatnya, gembalanya dengan jemaatnya menyepakati, ya sah-sah aja. Atau gembalanya dengar suara Tuhan gitu ya, kita harus bangun ini. Ya, bisa juga. Itu kan keyakinan orang. Tapi memang caranya bagaimana meminta uangnya. Nah, maksudnya bukan meminta donasinya gitu ya. Nah, itu ya kembali lagi bagaimana. Kalau cara yang ngerampok ya nggak boleh.
Kalau kasih proposal ya masih sah-sah aja gitu. Tapi memang begini Nyari sih. endorse ya. Dari endorse, dari usaha, dari apa gitu ya bisa aja. Benar-benar. Ya, tapi memang kembali lagi ke kebutuhannya. Kalau memang jemaatnya sekarang dari 1.000 atau udah jadi 3.000 kan, wah kita butuh gedung lebih besar, ya sah aja. Tapi yang penting, ada nggak sih perintah Tuhan? ya memang di perjanjian lama ada sih membangun bait Allah. Oke. Pembangunan bait Allah di perjanjian lama. Tapi perlu dipahami bait Allah di perjanjian lama dengan perjanjian baru itu beda. Iya, benar-benar. Bait Allah di perjanjian lama itu benar-benar tempat kehadirannya Tuhan. Betul. Ruang Maha Kudus ya. Iya kalau benar. disebut ya. Ruang Makanya Maha harus dibuatkan yang terbaik gitu Iya, loh. emas gitu, Semua Bang. perkakasnya segala macam. Tapi itu juga tidak menandakan bahwa itu cukup buat Tuhan, enggak. Iya, benar. Gitu. Cuman ya mau tempat apa lagi. Nah, kalau di perjanjian baru bait Allah tuh kita gitu. Nah, maka itu sebenarnya membangun gedung gereja ya disesuaikan lah gitu. Disesuaikan, ada yang berlebihan ya kayaknya enggak juga. Tapi memang jangan nyinyir gitu. Iya. Kita ke mall aja ya, ke mall aja ya. Nih kita ke mall, pengennya mall bagus ya. Iya. Betul. Iya kan, orang punya, nggak punya. Kalau kedatang ke mall, pasti pengennya mall yang bagus. Kalau AC-nya panas komplain. Iya, komplain kan. Komplain. Oh, ini mall jelek amat gitu. Kalau eskalatornya rusak, wah pasti Iya, komplain juga. iya. Serba salah. WC Gitu. apalagi. Toiletnya nggak nyala gitu airnya kan. Wah. Bau banget nih, gak ada yang ngurus. Iya benar. Paling itu ada butuh biaya ya. Butuh biaya. Iya, itu nggak semua. laku langsung kan. Betul. Iya. Nah, kalau ada gereja, Ada mall nggak kepake di Gading, bayangin aja. nggak ada. Gading loh. Iya, tempat saya juga tuh. Jadi istilahnya kalau apa? Kalau gereja gitu ya pengen jadi lebih bagus, lebih baik supaya semua orang itu nyaman, ya nggak salah gitu. Iya. Baiknya Ya, Iya. karena buat jemaat Tuhan juga ya kan. Iya. Buat kenyamanan ya. Iya kan jemaat Tuhan yang memberi ya itu buat mereka juga. Iya. Gitu. Ya makanya nih teman-teman yang lain jangan negatif lah gitu. Jangan suka menyerang dengan gereja-gereja yang sebenarnya memang mereka mau jadi gedungnya lebih bagus. Suka nyinyir ya. Iya, kita gereja lebih bagus nyinyir. Nanti gereja jelek juga. Nyinyir. Bawa amat sih di gereja nyinyir juga. Lu maunya apa sih gitu? Jadi gimana teman-teman? Kalau lu mau komen tentang pembangunan gereja dari duit jemaat, komen di bawah. Iya. Apakah itu pantas atau enggak? Kalau lu bilang enggak pantas ya bahaya banget pikiran lu guys. Iyalah, karena uang lu baiknya kan untuk Tuhan. Iya, Ya, bener. daripada ke diskotik uang lu repot kan. Iya. Tapi ada yang mikir nih kok ke diskotik. Ada yang mikir gitu. Ya yang gitu memang juga nggak kepikiran juga sih mau ke gereja kayaknya sih. Iya benar, susah juga sih ya. Tapi memang kembali lagi dengan pengurusnya sih di gereja itu. Yang penting pengelolaan keuangannya untuk bangun gedung gereja transparan kepada jemaat, diumumkan, diinfokan itu jauh lebih baik. Iya ya. Tapi ada nggak sih Bang gereja usahanya gitu, jual ini deh atas nama gereja? Iya. Ada juga. Maksud gua bener-bener manajemen gereja gitu. Ada bukan? juga. Tapi Di menurut perja- lu itu nggak ada masalah kan? Iya, nggak ada masalah. Di perjanjian baru tuh nggak ada lagi hukum yang bilang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Oh iya benar. Jadi istilahnya ya kalau berdosa ya jangan dilakukan. Ya. Ada sih itu dosa, itu nggak dosa mungkin masih ada, tapi bukan itu poinnya sih. Di perjanjian lama tuh gereja mau berbisnis boleh, nggak berbisnis juga boleh. Ada aturan begini silakan, ada aturan yang nggak boleh gini juga silakan. Tapi benar-benar. poinnya itu membangun nggak buat gereja, kata Paulus iya, gitu ya, benar. membangun nggak. Kenapa tidak? Ya, Iya sih. kalau itu gara-gara itu akhirnya gereja berbisnis dan jemaatnya pada berpikir negatif semua, nggak damai sejahtera, ya dipikirin lagi lah gitu. Iya, benar-benar. Iya soalnya kan ada gereja yang gua tahu ya sih. Ya. Iya, iya. Tapi gua nggak tahu ya perkembangan kerohanian jemaatnya ya, terserah lah ya. Gimana, Tapi gua perhatiin dia tuh usahanya banyak gitu. Jadi perkembangan Iya, gedung gerejanya wah banget menurut gua, keren lah menurut gua gitu. Yang jadi masalah itu gereja fokusnya jadi teralihkan gak ya? Maksudnya mereka jadi lebih fokus cari duit, Iya, iya. tapi lupa Nah, itu tuh iya. membangun kerohanian si jemaat Iya gitu. benar. Itu gimana? Itu tadi kan lu juga nyinggung ke situ. Iya. Kayak Hmm. kayaknya kan udah apa dari beberapa tahun lalu udah tren banget nih mega church gitu bang. Iya, iya, iya. Jadi gereja besar yang fasilitasnya wah, yang alat musiknya wah, gitu kan ya.
yang banyak artisnya. Tapi kalau itu sebenarnya kayaknya nggak masalah ya. Enggak, tapi. Jadi apakah itu gambaran gereja yang sesungguhnya, maksud gitu loh. Maksud gua, apakah gereja memang harus seperti mall, apakah gereja memang harus seperti apa? Harus kenyamanan yang luar biasa, yang sofa buat pendetanya itu harus bagus banget gitu kan. Ada kan yang begitu ya? Nanti gimana tuh? Ada. Ada. Gimana menurut lo, Bang? Iya, jadi nah itu dia sih. Nih gua khawatirnya gereja itu kembali ke zaman apa tuh istilahnya ya? Ke zaman dimana orang-orang gereja tuh harus kolot gitu loh. Ya harus doa begini, ke hutan-hutan menyendiri, nggak up to date gitu kan. Padahal gereja itu di akhir zaman tuh harus kontekstual. Kita suka ngomong itu sama Mbak Tuhan, gereja harus punya 7 pilar, masuk ke pemerintahan, bisnis, pendidikan, apalagi agama, keluarga gitu ya. Ada dua lagi tuh ya. Jadi kadang-kadang gitu. Nah, jadi kalau gereja tuh harus update gitu. Bahkan kita tuh harus menciptakan bahwa orang tuh seneng datang ke gereja. Kenapa? Karena gerejanya tuh up to date gitu. Gerejanya tuh ngikutin zaman, gaya sekarang gitu. Nggak ketinggalan zaman gitu misalnya. Tapi tetap menjaga kekudusan ya, menjaga kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi memang kembali lagi kayak tadi sih, ya baiknya gereja itu mengelola keuangannya dan segala macamnya itu dengan baik dan benar sehingga tidak disalahgunakan. Kalau disalahgunakan memang kadang-kadang banyak jemaatnya jadi nggak damai sejahtera gitu. Ya, berarti jadi kembali lagi ke kalian para staf gereja administrasi. ya kalau kembali lagi sih sebenarnya kembali lagi ke gembalanya sih sebenarnya. Iya. Staf adminnya juga nggak bisa apa-apa kan kalau ngomong transfer katanya. Nggak mau Pak. Kemarin saya dengar auto Kristen Pak. Saya pecat kamu ya. Kalau gembala tuh digaji itu bisa menjaga hati orang untuk melayani sih. Dan stabilitas keluarganya juga Bang ya. Iya. Karena sebenarnya gini juga, nah makanya mesti seimbang. Karena kalau lu hamba Tuhan mau ngapain sih lu gitu? Lu hamba Tuhan mau ngapain sih naik Ferrari gitu misalnya gitu ya. Bener. Tapi kalau dikasih sama jemaat ya jangan nyinyir juga yang lain gitu kan. Iya. Karena itu kan berkat yang direct ya Bang ya, bukan iya, dari gereja. bukan ngambil duit gereja gitu. Itu langsung emang pemberian jemaat. Gitu. Ada jemaatnya gitu. Wah, diberkati. Wah, dapat uang proyek 2 triliun. Saya pengen kasih pendeta Ferrari cuma 2,5 M gitu. Iya. Receh ya. Iya, ini maksud gua kode buat jemaat gua. Enggak. Iya, maksudnya itu mah enggak ada masalah. Benar. Gitu. Karena itu internal pribadi ya, bukan atas gereja ya, manajemen gereja. Benar. Gitu. Tapi kalau memang mau jadi pendeta, ya ngapain sih naik Ferrari 2,5 M? Gue punya cita-cita pengen Ferrari gitu ya. Akhirnya beli Ferrari dari uang gereja. Mau ngapain? Mau kemana kali? Bener. Mau kunjungan ke jemaatnya. Rumahnya di gangan gitu. Ferrari. Jemaatnya sakit di gangan. Iya. Tapi kalau punya mobil bagus, mewah ya nggak masalah juga. Cuman kan kita nggak tahu itu dari mana. Ada apa? Nih kita tadi nggak bahas tentang ini apa namanya? Pembangunan rumah Tuhan, pembangunan gereja nih. Yang banyak banget dilakukan oleh, bukan banyak sih, semua gereja melakukan ini. Iya. Ya kan? Pembangunan gereja. Iya. Semua gereja melakukan ini. Jadi setiap tahun ada aja tuh eventnya. Iya. Entah itu event bazar kah, entah itu event maksudnya event untuk ayo kita bulan ini ada pemberian untuk rumah Tuhan. Ayo kumpulkan gini seolah-olah gereja menodong jemaat, ayo berikan uangmu buat gereja gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu ada apa? Ada firman Tuhan enggak sih? Maksudnya gereja dapat uang dari jemaat atau dari masyarakat itu ada gak sih? Ada di Keluaran, kita lihat di Keluaran 25 ayat 2 ya. Gitu, ayo. Ya, Keluaran 25 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagikunya Tuhan ya. Bagi Tuhan. Supaya persembahan khusus ya. Boleh gue ulang lagi. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Oke. Dari setiap orang-orang yang terdorong hatinya. Terdorong hatinya, guys.
haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu, teman-teman. Oke. Inilah yang merujuk kepada hal-hal yang seperti pembangunan, kebutuhan-kebutuhan gedung gereja lah. Ya. Dan itu di garis bawahnya adalah yang terdorong hatinya guys. Jadi Iya, ini itu bukan terdorong sebuah hatinya loh. ini bukan sebuah hal yang dipaksakan gitu ceritanya ya. Ya, tapi perintahnya datang dari Tuhan ya. Iya, Betul. beda dari Tuhan. Jadi Firman-Nya jangan keluar datang dari berpikirnya Tuhan. yang jauh-jauh, guys. Jadi jangan bilang, ini buat-buatan gereja aja nih gitu Iya, ya. nggak bisa. Ini bosku. pengen gereja doang nih biar keren-keren aja Iya. gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya Tuhan juga di Perjanjian Lama mendukung untuk membangun rumah Tuhan Iya. gitu ya. Nah di Perjanjian Baru gimana? Tuhan mendukung pembangunan rohani setiap umat Tuhan. Tetapi supaya orang-orang itu di Perjanjian Baru ya bisa terbangun, dia harus ada wadah dong, gedungnya, betul. fasilitasnya. Base campnya lah ya. Iya bener, tempat berkumpulnya. Lu di mana? Iya, gitu. Hah? Kumpulan di mana? Masih gini. Masih enggak. Gue tuh bilang bahwa pengen bilang bahwa kalau misalnya nih kayak Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 5.000 men, 5.000 pria misalnya, ya. Itu kan zaman dulu masih ada ini ya. Perbukit, tanah lapang gitu. Iya. Kalau di Jakarta, nanti mau ngumpul di mana? Iya, ngumpul di mana? Apalagi pandemik. Bener. Nggak usah 5.000, 300 orang aja udah pusing speakernya kan. Ngomong itu nggak kedengeran di ujung. Kalau di bukit kan ada speaker Betul. udara kan. Belum lagi Suara yang bergema. kalau ketemu ormas. Oh iya. Ormas lu. Dan terus begini sebenarnya pembangunan itu sah-sah aja karena di dunia ini ya, di dunia itu untuk sebuah lembaga, sebuah organisasi untuk menyatakan bahwa dia eksis, mereka tuh menciptakan logo-logo, membangun bangunan-bangunan gitu Harus loh. ada icon Bang ya. Iya, benar ya. Misalnya partai lah gitu ya, yang merah, yang kuning gitu kan, mereka bikin kantor sekretariat, lalu balihonya di depannya ada lambang pohon beringinnya, ada bantengnya, iya, gitu. Nah jadi sama, jadi kekristenan itu juga supaya kelihatan gitu ya, eksis, bertumbuh. Kadang-kadang mereka membangun gedung, Betul. lalu ada spanduk-spanduknya, tempat fasilitasnya, bahkan di gedung-gedungnya juga ada tulisan-tulisan firman ya, ada desain-desain yang menarik. Tuh, ada logo gede-gede gitu. Iya. Nah, itu biasa kok, itu biasa dilakukan banyak agama. Bahkan di teman-teman kita yang muslim juga mereka membangun tempat-tempat ibadah secara masif gitu ya. Supaya memang itu memang establish gitu. Mengokohkan bahwa mereka ada di situ. Nah, makanya gereja juga perlu, nggak ada masalah. Cuman kembali lagi penyalahgunaan dana itu yang memang tidak boleh. Kalau selagi masih nggak disalahgunakan, menurut saya teman-teman nggak usah komentar gitu yang negatif-negatif. Kalau komentar nggak apa-apa, yang penting tidak menyudutkan gitu ya. Tidak menyudutkan. Ya, jangan tidak komentar. Boleh ya komentar ya. Komentar boleh. Hak asasi manusia. Mic Anda tidak akan kami mute. Nah, karena Anda tidak pakai mic. Iya. Oke, berarti pembangunan rumah Tuhan yang dananya dari jemaat itu adalah sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Dan sesuai kebenaran Sesuai kebenaran Tuhan yang tergerak hatinya. Tergerak. Iya. Terdorong. Apapun Dan yang gini terdorong. sih simple ya kalau buat Bang Robi ya. Kan tergantung gembalanya lagi ya. Kalau memang merasa gembala jemaat di gereja itu ngerasa gembalanya gak benar, simple aja. Keluar aja, tinggal cari gembala yang jauh lebih baik gitu sebenarnya Iya, sih. Ingat cari gembala. Iya. jangan lain. Iya. Cari Tapi gembala itu- yang lebih baik gitu. Tapi kalau ternyata jemaat di situ semua terberkati, masih banyak. Dan yang nyinyir itu kan sebenarnya bahkan orang di luar gereja itu. Iya benar. Iya kan, Biasanya. sebenarnya berarti ya bagus-bagus saja tuh gereja. Jangan-jangan tuh hamba Tuhannya pengajarannya juga jujur, murni ya, terbuka, cintakan Tuhan gitu. Enggak, tapi kalau menyikapi yang Bang Roy bilang tadi adalah yang Bang Roy bilang kalau merasa nggak sesuai sama hamba Tuhannya, pindah ke gereja lain. Di gereja lain ketemu begitu juga. Iya. Karena semua gereja membangun gedung, teman-teman. Iya. Gitu. Nggak, maksudnya kalau gembalanya menyalahgunakan keuangan Iya, gitu ya. gitu.
Tapi kalau korupsi gitu. Nah, itu mah jangan. Iya, janji iman terus kan udah 10 tahun gereja yang nggak kebangun-bangun, rumah pendetanya ke hotel gitu, bintang 3. Nah, coba dipikir lagi ya udah nggak apa-apa lah, berarti gembalanya nggak benar. Jangan kan gedung WC nggak keurus, bahaya itu. Iya, gaji pegawai nunggak 3 bulan kan, staff full time gitu. Nah, waduh. Gereja bukan minta duit ya, tapi ini adalah perintah Tuhan bagi yang terdorong hatinya untuk membangun rumah Tuhan. gitu. Iya. Cocok berarti ya? Cocok. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan ketiga, teman-teman. Ada khotbahnya Pak Niko yang di reaksin orang gitu, jadi viral gitu, tentang persembahan sulung. Karena gue juga melakukan hal itu. Iya. Jadi persembahan sulung itu adalah jadi gue baru lulus kuliah, lalu bekerja, gaji pertamanya saya persembahkan semua ke gereja. Sesimpel itu. Iya. Tapi apakah buat hidup saya sesimpel itu? Apakah buat hidup saya sesimpel itu? Saya rasa tidak. Terjadi warrior sini. Saya rasa tidak. Iya. Apalagi kalau diharuskan seluruh umat Kristen, langsung lu dicap sesat lu. Soalnya ada juga orang yang bilang gini ke orang tuanya, "Mama, karena mama sudah banyak berkorban untuk kehidupan aku persembahkan gaji pertamaku untuk mama." Kan ada yang begitu kan? Iya. Ada buat orang tuanya kan. Tapi kenapa gereja yang ini? Ya itu Gimana itu? perlu dijelaskan. Oh, Perlu iya. dijelaskan. Coba. Iya, persembahan sulung. Itu ada di Mazmur apa Amsal ya? Saya lupa deh pokoknya. Berikanlah hasil pertamamu katanya gitu ya. Hasil pertamamu. Ya, persembahkanlah kepada Tuhan hasil pertamamu. Jadi, persembahan sulung sebenarnya di Perjanjian Lama buat orang Israel itu nggak cuma sekali, setiap tahun sebenarnya. Jadi pas awal tahun ya? Ya, bisa jadi pas awal tahun mereka memberikan persembahan mereka semuanya kepada Tuhan, ke rumah Tuhan ya. Nah, tapi dalam kan bentuk apa, Bang? Misalnya itu ternak hasil gitu ya? hasil panen, ternak gitu segala ya. macam. Oke. Tapi kan mereka kan sudah apa? Sudah punya penghasilan sebelum-sebelumnya, sudah Oke. dapat sudah ada ternak, sudah ada hasil-hasilnya sebelum-sebelumnya. Artinya hasil tahun lalu masih ada. Di awal tahun mereka kasih. Gitu, standby ya? Setiap tahun gitu. Oke. Nah, cuman jadi hasil persembahan sulung itu memang ada, tapi di Perjanjian Baru gimana? Apakah itu wajib? Jadi gini, sama sebenarnya kayak perpuluhan. Itu wajib nggak wajib, tapi ya kalau mau memberi itu bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita mau taat lagi kepada firman Tuhan. Tapi kalau nggak juga ya it's fine juga sih. Tapi pada dasarnya ya tadi ya, kalau Bang Robi sih bilang ya boleh nggak boleh, tapi gue melakukannya. Kenapa? Gue mau ikutin firman Tuhan, gue mau taat. Tapi buat teman-teman yang nggak mau juga ya nggak ada masalah, karena berkat lu dari Tuhan, lu tidak dihakimi lagi akan hal itu. Cuman memang kalau kita mau memberi itu jauh lebih baik kita mau belajar percaya sama Tuhan. Tapi memang kalau dibuat setiap tahun ya kayaknya ribet juga gitu ya kalau sekarang ya. Iya benar. Ribet juga kayaknya. Ada juga gereja yang melakukan itu sih, cuman gembalanya gitu menyampaikan itu dan langsung katanya sih dengar katanya langsung di-cut gajinya di bulan awal di tahun itu gitu. Iya. Berarti udah masuk ke Katanya sih nggak tahu iya atau enggak. Cuman Bang Robi pikir kayaknya nggak sampai harus segitu sih. Sekarang tuh gaji orang tuh hak orang. Dia mau ngasih atau enggak ya itu bagian dia dengan Tuhan gitu. Betul. Nah, kalau Bang Robi sih pertama kali gua kerja, gua dapet gaji, gua kasih semuanya sama Tuhan. Waduh. Bulan depannya naik apa angkot? Gua juga nggak ngerti tuh. Waktu itu pokoknya bisa aja pokoknya. Gue bisa aja. Bang Robi tetap lakukan aja Lakukan, ya, walaupun nggak tahu besok ngapain Iya, gitu ya. tapi gue banyak ngajarin ke anak rohani. Gue bilang gini, kalau lu nggak bisa, sisihkan uang makan lu, sisihkan uang ongkos lu, sisihkan ini, sisanya itu persembahan sulung lu. Oh gitu. Nah, tapi itu juga tergantung lu mau kasih atau enggak. Tapi paling tidak persepuluhan, ayolah lu berikan. Oh gitu. Karena memang kita mesti fair sih. Persepuluhan itu memang semacam yang tadi firman Tuhan Paulus bilang,
bahwa kalau orang yang hidupnya dari mimbar ya dapatnya dari mimbar. Hidupnya ya kita harus memberilah, mensupport gitu ya. Mensupport gembala kita, staff-staff full timer kita gitu kan. Sehingga gereja tuh jadi diinginkan kita tuh jadi nyaman di gereja. Gereja sesuatu yang trending lah di hidup kita. Kalau dulu kan gereja kayaknya kolot gitu ya. Musiknya organ gitu. Harus rapi banget ya. Iya. Mending orkestra mah zaman sekarang keren. Pakai pipa zaman dulu tuh. Iya. Ngeng gitu iya. ya. Yang kita bingung mau masuk ini suaranya apa gitu ya, kuncinya apa gitu kan. Kayaknya nggak ngetren banget gitu. Tapi hari ini kan gereja harus update. Harus ya kalau bisa kita kalahkan lah lebih dulu lah, gereja tuh lebih trending di awal gitu daripada dunia gitu. Sehingga anak-anak muda sekarang senang datang ke gereja. Iya, betul. Nah, ada golongan-golongan yang kadang-kadang kayak gitu nyinyir tadi ya, antipati terhadap memberi ke rumah Tuhan, antipati kepada gereja. Akhirnya gerejanya gitu-gitu aja, nggak pernah kebangun. Iya. Banyak hama ya. Iya, mimbar gerejanya tuh yang naik ke podium tinggi. Naik ke podiumnya aja kalau orang sakit jantung udah sesak dulu sampai atas tuh kena serangan jantung dia. Pendetanya iya, udah capek. Itu kalau pendetanya udah 60 tahun gitu ya. Iya, naik tangga gitu, podium. Iya. Podiumnya bisa diisi 10 orang gitu. Mimbarnya gede banget gitu. Iya, sekarang udah nggak ngetren, anak muda pikir gua nggak mau jadi pendeta. Kenapa pendeta gua nggak asik? Nah sekarang jangan gitu. Ayo, gereja tuh harus jadi tempat center kehidupan gitu ya, bermasyarakat orang-orang Kristen. Berarti persembahan sulung adalah balik lagi, persembahan sulung itu masuk ke persembahan khusus Bang ya, kayak tadi yang pemodong gereja itu. Jadi bagi yang terdorong gitu Bang ya, bagi yang tergerak. Tapi memang gereja mengarahkan hal itu gitu Bang ya, iya gak sih? Iya, gereja sih mengajarkan lah gitu. Mengajarkan, tapi bukan penekanan yang saklek banget, karena itu jadi perdebatan dan akhirnya bisa bikin orang pun jadi keluar gereja gara-gara itu nggak signifikan lah orang keluar gereja gara-gara itu gitu. Jadi kalau menurut Bang Robi juga nggak ada terlalu penekanan ke sana. Tapi kalau Yesus adalah Tuhan gitu ya, gara-gara itu jemaat nggak setuju, dia mau keluar ya silakan aja. Gereja ini memang tempat gua gereja Yesus Tuhan. Lu mau jadi apa itu Tuhan Yesus menurut lu? Kalau bukan Tuhan gitu. Nah kan tadi gini, jadi bagi teman-teman yang berpikir bahwa persembahan sulung itu memberatkan gitu Bang ya. Karena kalau kayak Bang Roy bilang boleh disisihkan dulu nanti. Ya udah disiapkan berarti memberi. Kalau gue waktu itu gue inget banget, gue memberinya 2 kali. Iya. Boleh juga dicicil. Jadi gue bagi 2 nih, setengah-setengah. Jadi bulan gaji pertama gue bagi 2. Setelah ini baru yang sisanya buat perpuluhan, buat kehidupan gue. Sisa yang bulan keduanya baru gue tunaikan ya. Gue tunaikan jadi full pemberian di jumlahnya ya, gaji pertama gue. Itu bisa jadi ini sih, bisa jadi trik sih ya teman-teman. Iya, benar. Bisa gitu. Gini, ini nggak semua bisa dikreatifin kayak gini ya, tapi maksudnya kita harus ngerti hati orang gitu loh. Ya, jadi ada hal-hal yang kita bisa prinsipkan, ada hal-hal yang memang sifatnya bisa dikompromiin gitu. Bisa jadi fleksibel ya. Tapi kita tahu hati orang ini, dia tuh mau memberi, tapi Bang kalau gua kasih langsung persembahan sulung semuanya, waduh, gua tuh nggak bisa makan, gimana keluarga gua, kosan gua, bayar kontrakan, air listrik, wah gimana. Tapi ada nih Bang, gua cicil berapa lama, 12 bulan, boleh nggak? Boleh, gua bilang gitu. Hatinya tuh, hatinya tuh luar biasa gitu. Sampai kayak janda miskin tadi tuh ya. Iya, itu yang mahal ya. Kita jangan menghakimi orang gitu, tapi memang kita lihat ada banyak cara, tapi ini bukan hal yang terlalu prinsip, ya udahlah dimonggoin aja gitu. Betul. Jadi jangan ragu guys untuk persembahan sulung. Iya. Lu berdosa nggak? Belum sih. Itu mau diedit atau nggak tentu? Iya, karena gue belum tahu kebenarannya ya waktu itu ya. Iya, belum belajar. Atau jangan-jangan baru tema ini baru bahas itu ya, baru. Udah Tahu ya. Iya. Tapi baiknya gembala jangan mewajibkan ini sih. Diajarkan saja. Diajarkan dengan cinta. Iya, memang karena kasih. di gereja nggak ada penekanan itu sih. Iya. Makanya lebih fokus ke perpuluhan dan persembahan khusus aja. Ya itu kembali lagi jadi sistem kehidupan itu di perjanjian lama muncullah itu kembali lagi sistem kehidupan yang dibentuk oleh Tuhan sendiri pada waktu itu. Kembali lagi itu ke
ke rumah Tuhan, ke Lewi sebenarnya ujung-ujungnya tuh buat Lewi lagi. Iya. Tapi memang ada unsur ininya sih, unsur rohaninya. Ada apa? Kayak ritual gitu. Bukan, ada unsur Sakramen. pengajarannya di situ. gitu, Tuhan oke. mau bilang bahwa Nilai dalam hidup sakramen gitu, Bang. bukan. Maksudnya ada nilai di situ yang Tuhan ngajarin bahwa dalam hidup lu yang paling utama itu adalah Tuhan. Itu sebenarnya. benar. Persembahan sulung tiap tahun, di awal tahun lu mesti kasih ke Tuhan gitu. Bahwa lu mengingatkan lu bahwa Tuhan tuh yang terutama, itu sebenarnya. Jadi Tuhan harus yang terutama teman-teman ya. Supaya kita tidak terikat oleh mamon. Itu kan nggak boleh ya. Benar. Jadi Dikit-dikit mamun. iya, mamon kok dikit-dikit. Repot ya. Nah, jadi memang pembahasan kali ini kita ngomongin emang ujung-ujungnya duit ya sebenarnya kan. Iya. Apa gereja minta duit? Nah, itu karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kita bahwa kita jangan diatur oleh duit gitu ya. Kita Iya, jangan iya. memberhalakan uang. Kenapa kita memberi ke gereja? Karena gereja adalah salah satu wadah yang subur untuk Iya, untuk iya. ditabur ya. Iya, Gitu. Walaupun menabur bukan cuma ke gereja, bisa ke mana, bisa ke keluarga, bisa ke saudara yang membutuhkan, itu juga Iya, menabur kan. Iya. Tapi gereja adalah salah satu wadah yang subur untuk menabur gitu. Iya, iya. Iya. Bagus juga sih. Apa? Setelah ini gua akan persembahan sulung Nah, nih. gitu. Iya nih. Karena gua dulu fokusnya cuman perpuluhan dan persembahan khusus. Oke. Gitu. Karena juga di gereja kan penekanannya lebih ke situ kan, persembahan Iya. khusus dan perpuluhan. Gue dulu tau dari mana ya persembahan sulung itu ya? Ya memang dulu kan sering juga dikotbahin. Oh iya, jadi dikotbahin ya. Kalau orang yang baru kerja tuh pembimbing langsung bilang persembahan sulung. Oh iya bener iya. Pembimbing tuh. rohaninya Iya, gitu. Pembimbing rohani yang itu yang Iya. yang apa yang ini ke gue, yang jelasin ke gue. Gitu. Cuma memang ya balik lagi. Itu adalah bukti gini. Pemberian kita bukanlah syarat kita untuk diberkati. Pemberian kita adalah bukti bahwa firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Iya. Iya. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. 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 Ini gak sih? Gile, quote gue sadis. Iya. Jadi persembahan sulung memang gua waktu denger kan, waktu pertama kali denger ya. Padahal gua ada perpuluhan dan persembahan khusus. Pas gua denger, karena gue denger dari nyinyiran orang ya, jadi makna persembahan sulung tuh definisinya jadi negatif gitu. Waduh, Iya. repot juga ya kalau gak 1 bulan waktu itu ya pikir gue. Gue coba merenung-renungkan kebenarannya, gue merenungkan apakah harus gitu ya. Kan gue udah nggak pakai prinsip dalam memberikan, gue udah nggak pakai prinsip wajib dan tidak kan. Ya. Tapi gue lebih condong harus lakukan gitu ya. Ngerti kan maksud gue? Gimana sih? Kan Kok ada wajib orang kok wajib tapi harus. ada gitu. orang pakai prinsip wajib dan tidak. Wajib dan sunnah gitu. Enggak. Iya dan tidak pokoknya. Iya, bener. Jadi sangat dipengaruhi itu. Kalau Oke, gue kan oke. enggak. Mau iya mau enggak gue kasih kan gitu. Oke, Iya, yang ngerti. ya. Iya, Gitu. Jadi gue langsung ngasih aja gitu. Karena itu dasarnya firman Tuhan dan Iya. kebenaran gitu ya. Oke. Karena oke. gue kan mengasihi Tuhan. Oh iya betul sekali. Gue coba merenungkan kitabnya Habel ya, masih kejadian. Jadi Karena kisahnya itu Habel. kisahnya Habel. Kain dan Habel ya. Iya, sejarah mula-mula persembahan sulung ya. Oh iya. Sejarah mula-mula Iya. gue mulai bacain ya, Iya. teman-teman. Ini kejadian. anaknya Adam ya. Kain dan Anaknya Habel. Adam ya. Anaknya Inul berarti. Bukan. Adam Suseno itu dong. Iya. Adam orang pertama. Bang. Oke. Iya. Manusia Silakan. pertama. Kejadian 4 ayat 4. Tempat atau tempat? Kejadian 4 ayat 4. Gue dari tadi menggunakan perjanjian lama nih. Nggak apa-apa. Iya. Karena itu basic teman-teman ya. Ya, karena basic. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Nah dari situ ya. gue merenungkan lah ya. Gue juga sebenarnya punya beban juga teman-teman. Kayak mungkin di antara lu di luar sana juga mungkin punya beban yang sama kayak gue nih. Apa gue harus, apakah gue tidak gitu. Tapi kalau gue kan orangnya ya kalau orang dari ini udah tau gue lah. Kalau gue orangnya gas aja sih, jalanin aja. Karena gue udah terlalu banyak mengambil keputusan besar dalam hidup gue ya. Seperti contohnya gue kadang melaut lagi, Nah. ya kan. Oh dulu Bang di Pelaut. sini adalah pelaut. Pelaut, iya. Dulu ini nenek moyang kita. Seorang pelaut. Iya. Terus gue juga banyak yang gue tinggalin lah ya, gitu. Iya. Tapi setelah ini gue pasti akan persembahan sulung. Nah. Setelah ini. Haleluya.
Jadi gue terselamatkan gue nih, doktrin gue nih. Ya, selamatkan ya. Iya, puji Tuhan nih. Pas banget lagi penghasilan sekarang lagi menurun ya. Jadi memberi juga enggak bercanda. Enggak, gue pakai siasatnya Dion, Gimana? 2 kali. 2 kali ya. 3 kali juga boleh bang ya. 3 kali dicicil aja pakai Iya. kartu kredit. Yang penting persembahan sulung. Ya, sebenarnya Yang penting hati hatinya, orang. betul. Hati orang. Ada orang yang memang hatinya benar-benar sungguh-sungguh, cuman kreatifnya juga luar biasa gitu. Iya benar. Iya benar. Mm-mm. Tapi teman-teman bicara tadi ayat tersebut kan kayaknya kesannya harus domba ya. Iya. Domba atau ternak gitu ya. Iya itu perjanjian Iya, lama. perjanjian lama. Karena zaman dulu kan belum Konteksnya ada beda. uang. Iya, belum ada Manusia uang. pertama belum ada uang. Tapi nggak ada masalah ya bang ya sebenarnya Maya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau gua kasih persembahan sulung domba ke gereja gimana bang? Gua kasih domba aja nih. Nanti lebaran aja. Iya, gua mau ngomong gitu. Pas kurban aja nanti. Biar bisa diuangin ke dombanya. Iya dijual. Tapi nggak ada masalah sebenarnya mah kalau domba juga ya. Hah? Atau nggak? Lu jual aja dulu lah. Lu jual dulu uangnya. Baru uangnya baru ya gereja. Gereja. Enggak, tapi kadang ada orang saklek gitu, wah ini Alkitab nih, domba nih. Ya kan, Iya, Alkitab. iya. Apa sapi, waduh, dikasih deh itu semua. Ada masalah nggak bang? Barangkali dia kolot ya kan? Iya Taunya ya. itu doang. Saklek banget sama firman Tuhannya. Itu Dia kasih itu ribet juga perpuluhannya tiap bulan gimana itu? Tapi gereja boleh kejual lagi nggak kalau udah? Iya, boleh lah. Nggak apa-apa. Kan pada dasarnya dulu perpuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan tuh untuk bisa dimakan sama orang Lewi, hasil panen, hasil ternak, pokoknya penghasilan mereka dan bukan buat dipersembahkan ke rumah Bukan buat Tuhan. dibakar ya? Bukan. Buat makan orang Lewi memang. Mungkin kalau dari Bang Robin nih statement terakhir adalah gini. Perpuluhan maupun persembahan sulung atau janji iman adalah sesuatu yang baik. Itu kebenaran firman Tuhan. Iya. Jadi jangan kita membuat satu gerakan sekarang atau statement-statement yang membuat banyak orang Kristen akhirnya menjadi apatis terhadap hal itu. Itu harusnya jadi suatu kebenaran yang kita dukung penuh. Ya. Iya. Nah masalahnya kita menabur kemana, ke gereja mana, di tempat kita bertumbuh masing-masing dan bagaimana gembala mengelolanya. Iya. Itu memang urusan gembala, tapi mungkin kita bisa melihat lah ya, kita bisa melihat dari apa yang dipunya gembala akhirnya, dari apa yang bagaimana gembalanya gitu ya. Nah itu kembali kepada keputusan kita. Nah maka itu saya juga menyampaikan hal ini, memang gereja perlu bertransformasi sebenarnya dalam memanajemen gerejanya hari-hari ini. Bukan seperti ya kalau dulu kan perjanjian lama aja bertransformasi ke perjanjian baru. Bahkan di perjanjian baru ini pun gereja lama perlu bertransformasi juga ke gereja yang hari-hari ini. Kalau ada gembala yang mengelola penuh perpuluhannya, baiknya mulai hari ini gembala tuh menerima gaji saja dan biarkan uang gereja itu dikelola oleh tim yang ada dan dikembangkan untuk keperluan gereja dan jemaat. Dan dimonitor oleh Tim pemimpin khusus ya. Dan kalau memang nanti rasanya gembalanya perlu digaji secara fantastis, itu sah-sah aja, terserah bagaimana keputusan daripada mereka di dalam gereja itu. Dan yang di luar orang-orang tersebut yang nggak perlulah kita berkomentar negatif. Dan akhirnya dari gaji itu akhirnya gembalanya bisa punya rumah bagus, punya jam tangan bagus, ya itu kan hasil jerih payah dia. Sama seperti kalau dia jadi direktur di perusahaan lain gitu. Puji Dia Tuhan. puji Tuhan. Tapi kalau disalahgunakan oleh gembala, menurut saya itu yang nggak boleh. Itu yang tidak bisa. Nah, jadi makanya akun-akun satir, Iya, betul. orang-orang yang berpikir negatif tentang itu, please bisa pisahkan ya, mana memang pengajaran firman Tuhan yang benar dengan oknum-oknum ya, misalnya atau gembala-gembala hamba-hamba Tuhan yang tidak benar. Iya. Nah, jangan sangkut pautkan seakan-akan akhirnya orang Kristen sekarang jadi apatis untuk memberi ke rumah Tuhan. Itu aja. Iya. Stop pecah belah guys. Iya. barang pecah belah. Stop memecah belah Stop pecah belah. jemaat Tuhan dan gereja. Iya. Untuk gitu ya. Kristen nih harus Iya. tahu keseluruhan. Betul. Mantap Gitu. nih. Ini Iya. viewersnya harus 200.000 nih. Nah, iya Ini. betul. Sejuta. Sejuta. Kita Iya. akan usahakan. Iya, usahakan. Usahakan. Bagaimanapun caranya. Nanti ada orang ibadah, pulang ibadah gitu, tonton dulu Pak. Jadi pulang gereja gitu ya, tonton dulu view, lihat Pak. Buka YouTube-nya Pak. 1 juta deh. Jadi gitu guys. Jadi apakah gereja minta duit? Of course not. guys. Not. Iya, iya. Oke teman-teman, Oke, itu jadi aja. itu aja hari ini. Ya.
bahasan kita. Thank you Bang Robi. Ya, sudah sama-sama. mampir ke channel kita ya. Iya. Siap. Luar biasa nih. Ingat, Auto Kristen, no toxic. Tetap asik. Asik. Bye bye. Bye bye. See you.